kami dari penanggung jawab mata pelajaran dasar-dasar membaca teks bahasa Arab atau biasa disingkat dari MTA. Pada kali ini kemudian kami akan membuat video singkat mengenai apa yang kita pelajari selama beberapa bulan ini untuk menyambut ujian tengah semester yang akan kita lalui setelah ini. Teman-teman sekalian, semoga kemudian dari video ini kita bisa sama-sama memahami dan kemudian bisa menjawab ujian nanti dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini teman-teman kita akan membahas ada sekitar 6 bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 7. Jadi tidak ada bab 6. Kenapa kemudian tidak ada bab 6? Dikarenakan kemarin itu ada salah pengertian atau salah komunikasi antara salah satu kelompok dengan Bunda Karlina, yaitu di RPS-nya terjadi kesalahan dalam penulisannya sehingga kemudian loncat. Jadi kita langsung nanti bahas ke tema ke-7 tanpa ada tema ke-6-nya. Kita masuk ke pembahasan pertama teman-teman, yaitu tentang hakikat membaca. Nah, hakikat membaca ini kalau kita lihat dalam makalahnya ada beberapa bab. Tapi kemudian karena ini berupa rangkuman, maka kami akan membahas yang penting-penting saja, sisanya bisa dibaca. Contohnya tujuan membaca, aspek membaca, karakteristik bahasa Arab itu bisa dibaca sendiri. Karena itu termasuk sesuatu yang mudah, tinggal dihafal. Sedangkan yang perlu dipahami itu tentang pengertian membaca dan hubungan membaca dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu pengertian membaca. Dari Bunda Karlina sendiri lebih menekankan kepada pengertian dua linguis, yaitu Dr. Henry Guntur Tarigan dan juga ada dari Arab itu Al-Khatib namanya. Tapi kemudian teman-teman sekalian, kita cuma membahas dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Kenapa? Karena dari kelompok 1 kemudian tidak berhasil mendapatkan naskah dari bukunya Al-Khatib ini. Semoga kemudian tidak keluar pengertian dari beliau. Pengertian membaca menurut Dr. Henry Guntur Tarigan itu ialah sebuah proses penyandian kembali dan pembacaan sandi, a recording and decoding process. Jadi ketika kita membaca itu kita melihat buku kan, buku itu ada simbol-simbolnya, huruf-huruf. Itu kita lihat simbol-simbol tersebut dan kemudian kita berusaha membacanya. Nah, itu kemudian dalam buku beliau Dr. Henry Guntur Tarigan nyatakan membaca adalah proses penyandian kembali dan pembacaan sandi. Jadi seperti kita membaca sandi, membaca itu hubungan membaca dengan ilmu lainnya. Di sini ada 4 ilmu. Nah, pertama itu hubungan membaca dengan ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Jelas kemudian kalau kita membaca, maka kita kemudian bisa melihat di bacaan itu apa karakteristik bahasa di dalamnya. Termasuk kemarin ada fitur seperti fonem, grafem, klausa dan kata. Kemudian ada juga psikolinguistik. Hubungan membaca dengan psikolinguistik ialah ketika kemudian kita membaca, psikolinguistik itu jiwa, kita itu kemudian akan tergugah atau terjadi aktivitas mental sehingga kemudian berinteraksi dengan tulisan yang kita baca. Jadi kalau kita membaca itu kita akan berpikir. Nah, itu dia aktivitas psikolinguistik. Kemudian ada aktivitas sosiolinguistik atau berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau kita membaca itu maka kita tahu bahasa yang sedang berkembang di masyarakat. Contohnya zaman dulu kan untuk tulisan sendiri itu seperti contoh Soekarno itu tulisannya SOEKARNO, Soekarno bacanya. Tapi sekarang sudah berubah, yaitu jadi cukup SU, tidak usah SOE, Soekarno cukup SU gitu. Nah, itu termasuk dari perkembangan bahasa. Dan yang terakhir yaitu hubungan membaca dengan penerjemahan. Ini sudah jelas. Kemudian apabila kita bisa membaca dengan baik, dengan benar, maka kita juga bisa menerjemahkan karya dengan baik dan benar juga untuk menghindari kesalahan. Jadi kita harus hebat dulu membaca, baru kemudian bisa menerjemahkan karya dengan baik. Yang kedua ini berkaitan dengan minat membaca bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama itu apa? Itu bahasa Indonesia, bahasa induk kita. Dan bahasa kedua yaitu di sini konteksnya bahasa Arab. Nah, untuk minat baca bahasa Indonesia sendiri itu sangat rendah.
dibandingkan negara-negara lain. Dulu Bunda pernah menjelaskan minat baca di Indonesia itu sekitar 0,001%. Artinya dari 1000 orang hanya satu yang suka membaca. Itu kemudian membuat negara kita ini termasuk rendah ke dalam minat membacanya. Bahkan dari 61 negara nih di survei, Indonesia menempati peringkat ke 60. Jadi sangat rendah. Untuk minat membaca bahasa kedua, itu bahasa Arab, Bunda Karlina ini kemudian melihat dari segi tes TOEFL-nya, tes TOEFL kita. Ternyata tes TOEFL-nya itu sangat rendah dalam qiraah. Kan ada 3, qiraah, istima, dan nahwu. Yang paling rendah dalam qiraah. Dan yang ironisnya lagi, yang paling rendah itu waktu itu ialah ada di prodi tarjamah. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Kita lanjutkan ke bab ketiga, yaitu membaca dan mengikat makna. Pada bab ini ada 2 pembahasan penting. Yang pertama yaitu mengikat makna, yang kedua yaitu hubungan membaca dan menulis. Yang pertama yaitu mengikat makna. Mengikat makna itu bahasa mudahnya itu kita mencari pokok-pokok atau informasi yang penting dari suatu bacaan. Sehingga kalau kita lihat di makalah itu kita harus konsentrasi, kemudian kita juga harus fokus di situ. Nah, itu salah satu cara agar kita tahu apa yang diinginkan oleh penulis dalam bacaan tersebut. Seperti merangkum, kurang lebihnya seperti itu. Tapi maunya Bunda di sini kemudian dalam mengikat makna itu kita tulis, sehingga kita harus tahu antara hubungan membaca dan menulis. Yang pasti itu ketika kita bisa membaca dengan baik, membaca dengan benar, kita tahu pokok pikirannya, kita tahu kesimpulan, kita tahu poin-poin yang penting, maka kemudian dari situ kita bisa menulis dengan baik pula. Kita bisa menyampaikan pendapat kita dalam tulisan tersebut, atau kemudian kita rangkum bacaannya dengan baik. Jadi hubungan membaca dan menulis itu apabila kita membaca dengan baik dan benar, maka tulisan kita pun akan bagus, akan benar. Teman-teman, kita masuk ke bab keempat dan kelima, yaitu membaca intralingual dan interlingual. Pembagian membaca ini itu dilakukan oleh seorang linguis yang bernama Roman Jakobson, itu dari Amerika. Beliau membagi menjadi 3 sebenarnya, tapi kemudian yang kita bahas itu cuma 2, yaitu intralinguistik dan interlinguistik. Untuk membaca intralinguistik itu kita melakukan penerjemahan ke bahasa yang sama, itu intralingual. Contohnya, kemudian kita dapati kata-kata yang sulit, yaitu revitalisasi. Itu apa revitalisasi? Maka kita cari bahasa lain yang sama atau kata lain yang sama. Itu artinya pembaruan. Contoh lain yaitu kata implementasi. Itu apa maksudnya? Yaitu penerapan atau pelaksanaan. Itu contoh dari intralingual. Kemudian ada lagi interlingual. Kalau interlingual ini berbeda bahasa. Jadi kalau intra itu bahasa yang sama, kalau inter itu bahasa yang berbeda. Yaitu contohnya kita membaca teks bahasa Arab, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka itu interlingual. Kemudian kita masuk pada tahap-tahap membaca. Yang perlu kita pahami yaitu tentang pendekatan membaca. Pendekatan membaca ini ada 4 menurut Bunda Karlina, sehingga harus kita pahami satu persatu. Saya di sini kemudian menghidupkan kamera. Kenapa? Karena agar lebih mudah dipahami pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu ada pendekatan bottom up. Bottom up itu dari bottom, dari bawah ke atas, bottom up. Nah, kalau kita contohkan yaitu kita memegang sebuah buku. Memegang sebuah buku, kemudian buku ini kan ada di bawah. Maka informasi di dalamnya ini naik ke atas, ke mata kita, ke sensor mata. Dari sensor mata ini maka dia akan mengirim informasi ke otak. Itulah yang disebut dengan bottom up, dari bawah ke atas informasi diserap. Kemudian yang kedua itu ada top down. Top down ini yaitu kebalikannya. Top down itu ketika kita berpikir otak dulu, dari otak
ketika kita berpikir, kemudian kita mencari informasi lewat mata ke buku tersebut. Jadi kebalikannya, bottom up dari bawah ke atas sampai ke otak. Kalau top down itu kita mencari informasinya, otak dulu berpikir, ke mata lewat sensor, kemudian kita mencari informasi di buku tersebut. Untuk dua pendekatan terakhir ini, saya juga tidak terlalu paham, tapi saya akan coba menjelaskan. Semoga kemudian penjelasan ini benar. Yang ketiga yaitu ada pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif ini, garis besarnya itu kita harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Sebagai contoh, kemudian kita belajar ilmu bahasa Arab. Setelah kita baca buku, oh ternyata ini tulisannya salah. Ini harokatnya tidak benar. Itulah pendekatan interaktif. Jadi kita bisa mengoreksi isi buku tersebut. Contoh lain mungkin buku ilmu pengetahuan, biologi, atau buku filsafat, atau buku-buku sejarah. Kita tahu, oh ini salah. Nah itu interaktif. Jadi kita punya ilmu untuk kemudian bisa membandingkan ini benar apa salah. Dan yang terakhir itu ada pendekatan literasi baru atau New Literacy Based Approach. Pendekatan yang terakhir ini itu lebih kepada pendekatan sosial daripada pembacanya sendiri. Jadi kemudian dari buku tersebut apakah kemudian bisa menyatukan elemen masyarakat. Contohnya dari buku kemudian satu kampung bersatu. Dari buku tersebut kemudian menggabungkan budaya-budaya. Jadi itu literasi baru. Jadi bukan sekedar kita yang membaca, tapi kemudian dampaknya buku tersebut di masyarakat. Itu dari penjelasan kami. Kami sebagai penanggung jawab mohon maaf apabila di dalamnya ada penjelasan yang kurang dipahami atau yang tidak berkenan. Maka semoga kita semua diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian nanti.